Oke, selamat siang teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Heri Andrian dalam Business Insight. Hari ini kita senang sekali kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Beliau adalah Ketua Astra Group Lampung, masih muda, keren, ganteng, ya. Kita panggil saja langsung Kepala Cabang Auto 2000 Halim, Bang Helmy Ansah. Mana Bang, kabarnya hari ini? Kabar baik Bang, luar biasa. Alhamdulillah, udah sampai ketemu. Lama kita nggak ketemu ya. Ini COVID ini membuat kita akhirnya walaupun jarang ketemu, hati kita tetap dekat ya. Pasti. Oke, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bang Helmy Ansah. Beliau adalah Kepala Cabang Auto 2000 Halim, masih sangat muda, dan bagaimana beliau meniti karir sehingga sampai pada posisi seperti ini. Nanti kita akan coba diskusikan dengan Bang Helmy. Bang Helmy, ya. Gimana situasi bisnis sejak Maret ya, awal COVID ini bergulir? Apa yang terjadi dengan bisnis otomotif kita, terutama di Astra Group? Ya, kalau dibilang berdampak, pasti berdampak. Untuk saat ini Astra Group dengan berbagai macam lini bisnisnya ya, kalau khususnya untuk di otomotif cukup berdampak, bahkan terkoreksi bisa hampir di atas 70% untuk secara penjualan Astra, baik itu di roda 4 maupun roda 2. Dan itu juga bisnis turunannya pun juga banyak. Jadi mulai dari financial, kemudian insurance, dan juga bisnis-bisnis after sales yang lain juga ikut terkoreksi. Tapi dalam kondisi ini saya juga sebagai insan asa juga turut bersyukur dan berbangga hati juga bahwa dengan nama besar Astra, dengan segala macam resource yang dipunya ya, kita masih tetap bisa survive. Bahkan Astra sendiri selalu men-state bahwa tetap berjuang dan juga tetap berkontribusi, tapi juga nggak kalap gitu ya, tetap komit untuk melindungi kesejahteraan karyawannya. Bahkan hampir tidak ada selama COVID ini Astra melakukan PHK ataupun pengurangan karyawan. Itu merupakan sebuah kebanggaan bagi kami semua karyawan Astra, dan saya yakin Bang Andrian juga tahu karena Bang Andrian juga dulu mantan orang Astra. Dan itu masih tetap terus kita nikmatin lah ya sebagai insan Astra. Itu dari sisi Astra. Kalau dari sisi Auto 2000 sendiri, di tempat saya berkarya, posisinya sama. Tetap kita ikut apa yang dianjurkan oleh pemerintah dan juga Astra Group tentunya. Ya memang di saat seperti ini kita dituntut lebih produktif, lebih kreatif, dan juga harus tetap sehat tentunya. Iya, harus, wajib ya. Nah itu karena sedikit banyak Auto 2000 juga cukup peran penting untuk di pasar otomotif di Indonesia tentunya. Nah mungkin itu juga lagi-lagi tuh sebagai kebanggaan kita Bang dengan sebagai orang Auto 2000, bisa punya company yang cukup kuat lah ya menghadapi hantaman COVID-19 ini. Tapi goyang juga lah ya. Tapi Astra udah teruji lah. Saya ngalamin krisis 97, 98, 2008. Hari ini kayaknya siklus 10 tahunan ya. Terjadi lagi, saya yakin Astra akan tetap bisa survive. Bang Helmy, mungkin kita cerita-cerita sedikit ya. Gimana sih mulai karir itu dulu? Tahun berapa masuk Astra? Saya masuk Astra tahun 2003. 2003. Kurang lebih udah berkarya 17 tahun. 17 tahun. Bisa cerita nggak dikit mungkin buat adik-adik kita di Astra dan teman-teman di IMA ataupun teman-teman di universitas, gimana sih mulai karirnya? Apa yang dilakukan sehingga kan masih ada teman-temannya yang tetap di posisi yang sama kan? Di mana dulu? Di Palembang ya? Saya di Palembang dulu. Gimana Bang? Mulai dari mana tuh? Kalau bicara karir di Astra, jujur saya ibarat kata kalau tentara itu mulai dari
prajurit lah ya. Mulai dari secabang ya. palang yang paling bawah ya. Palang 1 gitu ya. Jadi dulu mulai kali dari salesman. Kebetulan saya berada di perantauan waktu itu masuk Cabang Astra. mana tuh, Bang Helmi? Waktu 2000 Palembang veteran. Termasuk cabang pertama di Sumatera Selatan ya, Sumatera Selatan. Jadi awalnya dulu nggak kepikiran juga untuk bisa gabung di Astra. Ya lagi-lagi sebagian besar sih yang gabung ke Astra, terutama yang masuk jadi sales itu lebih banyak karena kecelakaan sih sebenarnya. Kecelakaan nggak sengaja ataupun karena melihat sesuatu yang menarik di Auto 2000 sendiri, mungkin ada yang coba-coba atau masuk gitu kan, atau memang nggak ada pilihan lain Atau tersesat di jalan yang benar lah kira-kira. Nah, saya kebetulan masuk tersesat di jalan yang benar. Kebetulan saat itu ada turbulensi di tempat perusahaan saya bekerja yang lama, sehingga saya harus mutasi ataupun bergeser dari posisi di Palembang. Sehingga Sebelumnya di mana tuh? Sudah saya sempat kerja dulu di ya? perusahaan kecil ya, di bidang marketing juga, itu di alat-alat kesehatan. Sehingga karena kondisi nggak bisa ngikutin permintaan company untuk pindah, maka saya memutuskan untuk ya pisah secara baik-baik. Setelah itu mencoba peruntungan, tersesat di Astra, coba ngelamar di Auto 2000 jadi salesman dulu. Berapa lama tuh? Saya dulu jadi salesman tahun 2003, berkarir di Auto 2000 veteran sampai 2012 jadi supervisor. Jadi kurang lebih hampir 9 tahun ya. 9 tahun jadi salesman. Dan itu perjuangan yang cukup struggling. Awalnya sih coba-coba sih. Ya coba dulu di jalan di Auto 2000, kalau memang nggak kuat ya udahlah, belum nasib gitu kan. 3 bulan pertama sih ya struggling banget, jadi penuh dengan perjuangan. 3 bulan itu benar-benar mencari kebenaran, apakah pilihan ini benar. Sehingga pada saat itu saya cuma berpikir apapun yang saya punya, saya keluarin aja dulu. Masalah nanti lanjut atau tidak itu nomor 2. Nah setelah saya jalan 3 bulan, akhirnya ada satu momen sih yang cukup menggelitik ya. Waktu itu 3 bulan nggak terima gaji, belum terima gaji karena masih masa percobaan, sehingga gajinya dirapel. Kemudian jualan pun juga belum bisa langsung nikmatin karena masih menunggu 3 bulan baru bisa masuk. Suruh jalan, suruh jualan, Ya. cuman gajinya nanti dirapel. Tetap dibayar. Dikasih janji doang gitu ya. Tetap dibayar. Saya berjuang, waktu itu nggak ada pandangan lain, nggak ada pertimbangan lain. Yang hanya saya lihat waktu itu masing-masing individu yang sudah ada di situ sebelumnya itu seperti apa. Setelah saya lihat bahwa dia lakukan A, B, C, D, ya ada yang berat, ada yang ringan yang dia lakukan. Tapi pada intinya masih bisa dia lakukan dan dia juga masih hidup. Berarti saya bisa dong. Saya cuma ambil poin itu satu. Dari situ berjuang, dan di bulan ketiga saya kaget. Ternyata saya terima gaji beserta yang lain-lainnya. Itu nilainya seumur hidup saya belum pernah terima uang sebanyak itu. Jadi waktu itu saya memutuskan kayaknya ini jalan saya untuk bisa menggantungkan impian saya di Auto 2000. Inilah mungkin, nggak ada pilihan lain kayaknya. Kayaknya udah tepat nih. Pas ya. Pas. Karena secara ya mantep lah, secara rasa udah oke, ngejalan juga udah oke. Ternyata penghasilannya jauh lebih oke. Tapi 3 bulan itu kan hampir 100 hari, lumayan lama kan? Apa yang membuat Bang Helmi bisa bertahan tanpa gaji, harus jalan kan pakai kos tuh? Jalan, naik motor tuh gimana? Udah punya mobil, naik motor kan? Bisa beli bensin, bisa beli pulsa tuh. Apa yang membuat Bang Helmi perantauan ya? Atau asli Palembang? Perantauan. Apa yang membuat Bang Helmi bisa bertahan sekian lama? Berapa sih itu? Begitu 3 bulan dapat duitnya berapa? Gede banget. 3 bulan tuh dapat kurang lebih sekitar 9 juta lah, kalau tahun 2000 lumayan gede. Belum pernah megang duit segitu? Belum pernah pegang Oh uang itu segitu. mungkin salah satu ya? Ya.
Oke. Apa gitu? Jadi waktu itu saya cuma berpikir all out aja dulu. Masalah saya lanjut, hasil ada atau tidak itu nomor 2. Tapi saya punya prinsip bahwa hasil tuh nggak akan ngianatin proses. Selama prosesnya saya jalanin, saya ikutin, pasti nggak akan dibohongin lah. Ya, hukum Allah itu lebih pasti. Atau karena lihat astranya tuh, ini astra nggak bakal ini deh, pasti bagus hasilnya. Kira-kira Rasanya itu setelah 3 bulan baru dapat poin itu setelah 3 bulan. 3 bulan pertama itu yang saya dapat bahwa orang lain bisa, saya pasti bisa. 2003 Pasca krisis, pasca krisis ya. di mana market udah mulai bergerak naik waktu itu. Oke, 9 juta zaman itu sama dengan duit berapa sekarang ya? Ya kurang lebih 30 juta lah. 30 juta lumayan. Masih bujang ya? Sudah beristri. Oh, istri. Aduh. Nah di saat itu pada saat 3 bulan langsung saya bilang sama istri, saya terima uang segini, jadi saya memutuskan bahwa inilah jalan karir saya. Apapun akan saya perjuangkan, apapun akan saya lakukan. Dan alhamdulillah istri support. Sampai dengan hari ini sih tetap support walaupun dalam tanda kutip waktu terbagi, kemudian energi dan pikiran juga terbagi, ya mungkin momen itu juga yang membuat istri bisa kuat sampai dengan hari ini. Tapi di Astra enak lah ya, semua kan dijamin tuh. Keluarga ada asuransi segala macam. Nah, pada saat momen yang setelah 3 bulan, baru saya masuk fase mengakui bahwa company ini is good. Benar-benar oke, benar-benar bisa jadi tempat menggantungkan impian saya dan keluarga. Dimana waktu itu saya melihat ada beberapa tahapan-tahapan proses pembelajaran, development people-nya jelas, kemudian sistem remunerasinya juga jelas waktu itu. Kemudian jelas dan fair. Kemudian yang berikutnya jenjang karirnya juga jelas. Dan saya ngeliat siapapun yang ada di Astra pucuk pimpinan ternyata mengalami proses startnya sama seperti waktu saya mulai saat itu. Itu yang membuat keyakinan bahwa saya yakin bisa berkarir di Astra. 9 tahun kan bukan masa yang sebentar, Bang Helmi. Benar. Ada naik turun ya. Ada masa-masa mungkin panen raya, ada paceklik. Yang namanya dunia sales kan begitu ya. Benar. Ada nggak momen-momen yang bisa di-share ke teman-teman? Momen indahnya banyak pasti kan. Benar. Momen-momen bagaimana mengatasi masa 9 tahun sehingga akhirnya sampai ke level supervisor itu. Ya, setelah itu saya lebih banyak fokus membangun mimpi-mimpi saya. Jadi lebih menguatkan mimpi saya di Auto 2000 itu apa aja sih. Nah dari situ yang bisa membuat saya harus bertindak benar dan juga harus mau lebih keras lagi, dan juga mesti bisa berada di setiap kondisi apapun ya. Nah waktu itu saya cuma punya keyakinan bahwa selama saya bisa melihat sesuatu itu dengan lebih, dalam tanda kutip, lebih jelas, lebih tajam, lebih detail ngelihatnya, lebih mau sabar ngelihatnya, mudah-mudahan pasti bisa. Nah, bicara momen yang penting di tahun kedua sampai tahun ke-9 ya, yaitu dimana ternyata untuk bisa berkarir di Auto 2000 itu ternyata nggak gampang. Waktu itu saya berpikir bahwa yang penting saya banyak jualan aja, saya pasti bisa berkarir. Ternyata nggak cukup. Nah disitulah hebatnya Astra. Jadi kita nggak hanya nggak cukup, bukan satu-satunya syarat untuk bisa jadi supervisor waktu itu. Ternyata banyak sekali aspek. Nah aspek yang paling kuat yang ditekankan kepada atasan saya waktu itu saya sempat tanya Bang Andrian, Pak, saya mau jadi supervisor. Menurut Bapak apa yang mesti saya lakukan? Pertama yang dia bilang, kamu jualan sih udah oke, udah stabil.
berarti kamu secara tidak langsung kamu udah bisa memanage pekerjaanmu sendiri. Pak Sudianto, mungkin Pak Andian kenal ya. Nah kemudian yang kedua, kamu harus ada kontribusi terhadap orang-orang yang ada di sekitar kamu, terhadap teman-temanmu, terhadap teman-teman di cabang, dan termasuk untuk perusahaan juga. Nah, kontribusi itulah yang harus kamu tunjukin. Selama kamu nggak ada kontribusi, nggak ada hal-hal yang sifatnya benefit buat yang disebutkan tadi, ya kamu belum layak jadi seorang leaders. Nah, sejak saat itu, setelah 3 tahun atau 4 tahun, ya saya merubah mindset kerja saya bahwa saya jangan hanya sekedar mikirin jualan saya pribadi. Jualan itu buat kita kaya, banyak duit. Ya tadi, karena saya waktu itu di challenge oleh kepala cabang saya, silakan pilih mau jadi salesman profesional, berarti kamu lebih cenderung untuk cari uang, atau kamu mau jadi karyawan karir. Karyawan karir ya kamu mesti kejar level berikutnya, itu supervisor, titik aman yang pertama. Nah di situ akhirnya saya berjuang untuk mampu punya kontribusi yang lebih maksimal, bukan buat diri saya tapi terhadap tim. Ternyata nggak gampang juga untuk bisa punya kontribusi buat teman-teman, buat pimpinan, buat cabang. Ternyata, nah di sini mungkin tips buat teman-teman juga ya, kalau buat teman-teman yang mau berkarir, ternyata kamu pintar aja nggak cukup. Kamu pandai menyelesaikan apa yang mestinya kamu kerjakan aja nggak cukup ternyata. Ternyata kita juga harus punya skill bagaimana bisa menginfluen orang untuk bisa melakukan yang sama baiknya seperti kita. Ternyata itu yang berat. Jadi motivator. Ya, jadi menginfluen kalau kita udah kerjain ini bagus, gimana caranya kita bisa buat orang melakukan hal yang sama seperti kita. Maka itu kita sudah bisa dianggap sebagai leaders. Tapi selama kita hanya bagus buat diri kita, kemudian kita tidak bisa menginfluen orang, kita belum bisa dikatakan. Nah, sejak saat itu saya selalu berusaha untuk punya inisiatif untuk menjalankan aktivitas yang dilakukan saya bersama-sama, kolektivitas lah ya, sama teamwork. Pelan-pelan. Nggak cuma mikirin individu sendiri ya. Dan memang nggak berat, memang nggak gampang. Di satu sisi secara pride-nya kita kan pasti lebih dahulu kan apa yang jadi kepentingan kita. Bisa kasih contoh nggak Bang Helmi? Apa misalnya yang kegiatan yang nggak menghasilkan uang tapi berdampak buat perusahaan? Contohnya waktu ya waktu itu kebetulan saya jadi sales senior waktu itu di tahun 2007, dikasih challenge sama kepala cabang untuk, waktu jualan saya udah normal, jualan pribadi udah relatif nggak ada masalah, uang sih udah nggak masalah. Di challenge oleh kepala cabang saya waktu itu, kamu saya kasih tugas baru untuk garap penjualan government, jadi jual untuk ke pemerintahan. Saya tanya, kenapa harus saya Pak? Ya nggak ada orang. Terus kamu sambil belajar deh, seperti itu. Saya juga antara mau atau enggak waktu itu, tapi saya pikir kata-kata belajarnya itu, yaudah deh, saya belajar. Toh juga nanti kalau saya jadi supervisor, saya akan membawahi ngurusin penjualan yang mirip seperti ini juga. Akhirnya saya ambil, Bang Adrian. Kalau secara hitung-hitungan bisnis, saya ambil itu project, pegang beberapa kabupaten yang notabene jauh, jarak tempuhnya jauh, secara waktu segala macam berat lah. Secara duit hampir nggak ada. Tekor juga. Akhirnya saya putuskan, saya ambil, waktu itu saya menguatkan hati saya, ini untuk belajar. Poinnya ini untuk belajar. Sebisa mungkin kalau saya bisa lakukan ini dengan benar, kemudian ini saya dapat polanya, seandainya nanti saya mendapat tugas yang jauh lebih besar nantinya, dan notabene case-nya sama, saya udah punya experience di situ. Oke, ya, berarti itu motivasi penting ya, mesti tinggi. Yang kedua mesti mau belajar. Ada nggak turning point yang lain sehingga Anda bisa dipilih sama dites ya dulu ya, dites, dikasih kesempatan. Apa yang membuat Anda unggul dibandingin teman-teman yang lain? Kalau yang berikutnya, poin yang jadi prinsip saya dalam bekerja yaitu adaptability. Jadi adaptasi itu penting sekali. Ternyata
tidak semua hal itu bisa kita kontrol, tidak semua hal itu bisa seperti teritorialnya kita. Ternyata ada hal-hal yang memang nggak bisa kita kontrol, dan itu kita harus siap. Kalau kata senior saya waktu itu, nggak penting sebesar apa masalahnya. Yang penting kamu tahu masalahnya apa dan kamu tahu salahnya di mana, kemudian kamu perbaiki. Adaptability. Ya, jadi cara adaptability pertama pahami seperti apa, sadari bahwa memang benar itu masalahnya ada dan memang kamu tahu. Ya udah, selama kamu punya 2 poin tadi, solusi itu bagian terkecil dari 2 hal tadi sebenarnya. Jadi alhamdulillah melewati berbagai kepala cabang, berbagai supervisor, berbagai situasi. Selama 9 tahun? 9 tahun saya melewati 4 kepala cabang. Jadi ada 4 karakter yang berbeda. Bang Helmy bisa seperti ini ya? 4 kepala cabang dan 4 supervisor. Oke. Ternyata waktu tes udah nempel ya skillnya itu ya. Ya. Jadi adaptability, motivasi, kalau business sense udah pastilah kan. Ya. Kan ada 8 dimensi yang dites. Benar. Lagi-lagi kebanggaan kita di Astra seperti itu. Jadi Astra mempersiapkan bukan cuma hanya sistem, bukan cuma hanya fisik, tapi benar-benar people-nya dipersiapkan. Ada fairness. Sehingga siapapun yang menjadi leader di Astra pasti udah dipersiapkan dan orangnya pasti siap pakai. Bukannya belajar lalu di posisi itu baru belajar, tapi belajar dulu baru dapat posisi itu. Dia level entry pertama naik supervisor setelah 9 tahun ya. 9 tahun banyak kenangan, tapi banyak juga yang didapat kan, dapat duit, dapat anak lahir dari Astra. Anak lahir dari Astra. Tanggung semua ya, keren. Oke. Bisa keluar negeri dan sebagainya ya. Kemudian setelah jadi supervisor, berapa tahun nih supervisor? Supervisor kurang lebih 3,5 tahun lah. 3,5. Oh sebentar ya? Iya, 3,5 tahun. Di level itu juga kan banyak. Jadi untuk naik kepala cabang di Astra mesti jadi supervisor ya. Harus itu. Tapi kan mesti berkompetisi untuk kan kalau piramida makin ke atas makin sedikit tuh. Benar. Nah, itu apa? Di titik mana Bang Helmy merasa bisa unggul dibanding supervisor yang lain? Mungkin yang 8 dimensi itu udah semua punya kan di level supervisor. Nah, untuk naik kepala cabang ada lagi syarat yang diminta sama perusahaan. Menurut Bang Helmy di titik mana Bang Helmy unggul dibanding teman-teman supervisor yang lain? Ya kalau udah masuk di level supervisor, ternyata itu bukan akhir dari segalanya, bukan puncak dari segalanya ternyata. Ternyata jadi supervisor, kalau ibarat kata seperti donat, seperti hamburger ya. Seperti hamburger yang di daging yang ada di tengah-tengah diapit oleh dua buah roti, ya kan? Dari bawah terlalu nyundul, dari atas selalu neken. Supervisor ditekan dari atas, posisi tanggung ya kan? Iya. Tapi pada intinya pasti saya waktu itu cuma punya keyakinan bahwa saya yakin perusahaan nggak salah menempatkan saya sebagai supervisor. Maka yang harus saya lakukanlah yang terbaik, apa yang menjadi tugas kita. Kemudian saya cuma berpikir waktu itu, untuk bisa naik kepala cabang seperti apa ya? Harus gimana kira-kira seperti itu. Sedangkan banyak hal yang mesti saya lakukan. Tim cabang itu sendiri, atasan saya termasuk 2 level, 3 level dan seterusnya di atas saya. Dan ternyata yang memutuskan bukan kepala cabang saya. Ternyata ada level yang lebih tinggi yang notabene bisa jadi nggak kenal sama saya. Jadi pada saat itu saya lebih berpikir bagaimana dalam konteks kompetisi di antara sama supervisor, sebisa mungkin saya harus jadi yang terbaik. Sumatera ada berapa waktu itu supervisor? Sumatera waktu itu kurang lebih ada sekitar ya 22 supervisor lah. 22 supervisor. Jadi kalau mau jadi kepala cabang, nunggu cabangnya ada, baru kita disiapin ya.
Jadi mesti menyisihkan 22 kepala cabang ya? 22 supervisor ya? Banyak faktor yang menghantui. Jadi mesti nunggu ada cabang baru, mesti urut kacang, mesti ngatur. Kita harus berada di setelah senior ini naik, gua baru naik. Mesti masuk itu dulu roadmap. Mesti ada training apa? Bener. BMDP. Tiket awal. Ya. Nah, ternyata itu juga nggak gampang. Jadi posisi itu untuk bisa jadi yang the best pun nggak gampang. Sehingga pada saat itu saya cuma berpikir bagaimana setiap apapun yang bentuknya KPI supervisor ataupun kontestasi supervisor ataupun sifatnya productivity segala macam, bagaimana kita jangan yang paling buncit, ya syukur-syukur kalau bisa yang paling baik. Hanya itu cara yang bisa dilakukan. Nggak boleh yang paling bawah, kalau bisa yang paling atas. Kalau bisa yang paling atas. Tapi kalau memang nggak bisa, minimal di papan tengah. Gitu ya. Karena kalau paling bawah udah pasti nggak dilirik. Kalau kita mau cepat ya harus yang di atas terus. Nah, lagi-lagi ternyata itu pun nggak gampang, nggak seperti membalikkan telapak tangan lah, harus setiap apapun harus yang nomor satu. Ternyata cukup banyak yang mesti harus dipenuhin, terutama di satu sisi kita masih berbagi dengan tim kita sendiri, memaksimalkan tim kita sendiri. Di satu sisi kita juga harus dituntut untuk memberikan skala. Tadi Bang Helmi bilang kan kejepit tuh. Apa sih yang membuat seorang supervisor stres dipus kali ya? Atau ditarik sama kepala cabangnya? Ya, kombinasi. Apa? Kan ini nggak semua orang otomotif, mungkin teman-teman yang lain nggak begitu paham. Apa yang membuat seorang supervisor tuh sangat tertekan ketika diminta performs oleh kepala cabang? Ya, karena level di supervisor kan level eksekutor ya. Ya, level eksekutor yang memang lebih banyak berhubungan dengan tantangan-tantangan yang ada di lapangan secara langsung, dan dituntut juga untuk mampu mengambil keputusan dalam waktu cepat. Sedangkan di atas kita masih harus ada yang kita pertanggungjawabkan, dan belum tentu apa yang kita putuskan itu sama seperti apa yang menjadi kebijakan dari atasan kita. Nah, sedangkan di bawah tuh butuh keputusan yang jauh lebih cepat. Contohnya misalnya soal apa, Bang Hen? Soal diskon misalnya? Paling sering diskon. Ya. Yang paling sering diskon. Jadi lagi-lagi ilmu yang saya dapat dari senior dulu bahwa nggak penting seberapa besar masalah yang kamu dapat, selama kamu tahu masalahnya dan bisa ngejelasin kenapa itu terjadi, hadapin aja. Jadi pegangan saya waktu itu, selama apapun yang saya putuskan saya bisa pertanggungjawabkan dan memang itu sadar itu memang masalahnya itu pasti ada solusi. Dan ya ini buat tips juga ya buat teman-teman yang punya atasan. Itu yang kita share juga ke supervisor nih, yang pengen jadi kepala cabang. Itu tip buat teman-teman juga yang punya atasan. Jadi sebenarnya nggak apa-apa teman-teman tuh ada masalah, bawa ke atasan Anda. Selama Anda tahu bahwa memang itu masalahnya, kemudian kalau bisa jangan bawa masalah aja, tapi sudah siapin alternatif solusinya apa. Nggak apa-apa, tetap atasan kita yang putusin, tapi solusinya, alternatifnya udah kita cariin. Minimal bos kita, lu bawa masalah tapi bawa solusi, kurang lebih begitu. Stresnya tuh kira-kira gini ya Bang Helmi ya, ada customer udah deket mau closing, diskonnya over ya, salesman-nya neken kita, kepala cabang nggak kasih gitu. Kira-kira gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kadang-kadang itu yang membuat kita sering dibilang sama bawahan lambat ngasih keputusan gitu kan. Terus kalau balik kanan ngelapor sama atasan, kita juga diomelin, kenapa lo nggak lapor gitu kan. Itu kejepit lah. Oke, Bang Helmi, kan kalau kebetulan saya tahu tentang Astra karena saya alumnus Astra. Kalau mau jadi supervisor ada 8 dimensi yang mesti kita penuhin kan? Yang tadi Bang Helmi bilang, motivasi, adaptability, kemampuan belajar, business sense, kemudian teamwork. Karena salah satu keberhasilan leader itu kalau bisa menghasilkan leader baru. Kalau Bang Helmi dikasih pilihan, rekrut salesman
pilih yang pintar atau pilih yang jujur? Sebenarnya ini dilema ya. Tapi kalau saya lebih penting calon salesman yang jujur. Yang jujur. Yang jujur. Jadi Kenapa Bang Helmi? karena mungkin itu salah satu prinsip hidup saya ya. Oke. Ya alhamdulillah saya bisa jadi seperti ini. Salah satunya saya cuma merantau dulu dari Lampung, nggak punya modal apa-apa, nggak punya skill apa-apa, cuma punya modal yang penting saya mau jujur aja. Ya, yang penting bisa dipercaya. Karena bagi saya kepercayaan itu sangat penting, lebih penting dari apapun. Jadi perjalanan karir Bang Helmi itu jujur itu lebih banyak membantu daripada pinter ya. Secara teori ya begitu katanya Bang. Karena kalau jujur itu nggak bisa ditrainingin. Benar. Cuman kalau dia kurang pinter, yang kita rekrut kurang pinter atau bodoh-bodoh dikit itu ya, kita training, kita develop, orang bisa berubah. Oke. Menurut Bang Helmi, develop orang nih ya, sampai sekarang udah kepala cabang kan? Ya. Udah naik kepala cabang, udah berapa cabang? 2 ya? 2 cabang. 2 cabang. Mulai banyak langkah manajemen yang masih dilakukan, masih buat terobosan segala macam ya. Kalau misalnya Bang Helmi dihadapkan satu tim, sekarang berapa supervisor? 2 ya? Supervisor 2 supervisor. Dihadapkan tim yang apa namanya, yang begitu banyak pilihan ya. Kan kita di training Dale Carnegie juga ya. Sempat ngalamin di Toyota Astra Motor Dale Carnegie. Dale Carnegie bilang kesuksesan seseorang itu 15% ditentukan oleh technical skill, 85%-nya itu dari attitude, dari soft skill. Ya, dari soft skill, dari macam-macam soft skill yang mesti dipunyai. Nah, apa saja yang mungkin yang Bang Helmi bisa sharingkan, soft skill apa saja yang dibutuhkan seorang supervisor atau seorang kepala cabang supaya bisa karirnya ke depan lebih bagus? Ya mungkin kalau saya selalu menekankan pada 3 hal untuk kita bisa sukses, bisa benar-benar berkarir dimanapun ya, nggak cuma di ASA, nggak cuma di otomotif. Yang pertama itu yang harus dipunya ya motivasi. Ya, tanpa motivasi semua nggak jelas lah, ya semua nggak jelas. Karena motivasi itu saya masih ingat seperti kata Bang Andrian sering ngasih motivasi kita dulu bahwa motor itu bisa hidup bukan karena bensin, bukan karena oli, tapi karena ada pemicunya. Karena ada busi yang dialiri listrik sehingga terjadi percikan api. Ya mungkin motivasi kurang lebih gambarnya seperti itu. Jadi motivasi seperti pemicu, seperti peletup setiap apapun yang mau kita lakukan. Tanpa motivasi is nothing lah. Nah, banyak hal yang bisa membuat orang termotivasi tentunya. Nah, kalau kerennya sekarang ini katanya orang sih termotivasi yang bener-bener long lasting ya, yang terus ada, enggak padam segala macam. Pertama dari hal-hal yang memang buat diri kita sendiri. Karena manusia sekarang hidup di zaman modern makin egois, sehingga segala sesuatu dia akan mengukur dari dirinya dulu. Gue dapat apa, saya nikmatin apa, nggak apa-apa. Teman-teman bisa mulai dari situ. Jadi motivasi, buatlah tujuan, buatlah mimpi yang memang benar-benar benefit terbesarnya Anda yang nikmatin. Yang kedua katanya bisa juga dari family. Jadi dengan apa yang mau kita berikan kepada keluarga, anak, istri, orang tua segala macam itu juga menjadi sebuah motivasi yang nggak akan ada hentinya, yang terus membara, ya terus membara. Yang ketiga ya dari lingkungan sekitar. Banyak juga orang-orang anak-anak muda sekarang dia melakukan sesuatu hal yang luar biasa, ditanya motivasinya buat siapa? Ternyata buat lingkungannya, buat komunitasnya, ataupun cuma sekedar dalam tanda kutip nih buat hewan piaraannya. Nah itu juga bisa dijadikan sebagai peletup motivasi. Ya, apa mau di combine, apa mau ambil dari salah satunya. Yang kedua, yang paling penting seperti saya bilang tadi Bang Andrian, bahwa yang kedua paling penting itu adaptasi. Jadi kemampuan adaptability itu sangat penting sekali di zaman saat ini. Ya, tanpa itu kita akan punah dengan sendirinya. Walaupun kita berjuang sekuat apapun, kalau kita nggak bisa beradaptasi,
punah. Ya cukup banyak lah histori tentang sesuatu yang dulu bagus karena nggak beradaptasi punah, bahkan nggak ada wujudnya sama sekali sampai dengan hari ini. Nah yang ketiga baru masuk ke tadi yang 15% tadi, bahwa 15% itu dipengaruhi oleh yang namanya sesuatu yang memang skill kita ya, teknik skill kita. Nah kalau saya selalu berpikiran bahwa yang ketiga ini bisa dipelajarin, dan saya yakin benar itu belajar ya. Dimanapun kita gabung dengan perusahaan apapun, yang notabene perusahaannya udah ada bang ya, itu pasti sudah ada cara buat skill kita nambah, cara kita bisa belajar buat sama persis seperti senior-senior kita. Poinnya sih, selama orang itu sudah, orang lain pernah lakukan dan bisa, kita juga bisa. Ya kita pasti juga bisa. Nah kalau di ASA tuh namanya tekniknya ATM namanya, amati, tiru, modifikasi. Kalau memang kamu nggak bisa melakukan sesuatu yang baru, ya udah dong, kamu ikutin aja orang yang udah lakukan bagus, kamu amatin aja, kemudian lakukan. Itu basic lah ya. 15% buat kesuksesan. Buat kesuksesan. Yang 85 apa bang? Nah kalau yang 85% itu ya lebih ke kesabaran kita ya. Empati gitu ya. Ya kesabaran kita, nggak selamanya yang kita cita-citakan itu selalu berada dalam posisi yang benar, berada dalam ranahnya kita. Kemudian saya merasa bahwa kesuksesan saya itu ada juga dukungan dari keluarga ya, anak, istri dan juga orang tua. Jadi mungkin kalau waktu itu ya, waktu saya remaja dulu, orang tua saya mungkin dalam berkecukupan untuk bisa memenuhi apa yang saya inginkan, mungkin saya juga nggak bisa seperti ini. Karena dulu di tengah keterbatasan, karena orang tua saya hanya bilang waktu itu, saya hanya bisa mampu sekolahkan kamu sampai SMA. Setelah lulus SMA, silahkan kamu berjuang sendiri, cari hidupmu sendiri. Kemudian ya kalau yang bisa cepat keluar dari rumah ini lebih bagus. Jadi kuliah dulu biaya sendiri? Biaya sendiri. Luar biasa. Di mana Bang Helmi kuliah dulu? Saya di Palembang, Universitas Palembang. Jadi ya di saat itu saya cuma mikir, kalau saya tetap maksain orang tua saya tetap dukung saya sampai dengan habis-habisan, adik saya di bawah masih ada 5 lagi. Oke. Dan saya berpikir, oh nggak bisa nih, udah deh, bener-bener saya harus jalan sendiri. Jadi perlu juga tuh ya dorongan kepepetnya itu ya. Misalnya kalau kata Bang Aden tuh ilmu kudunya tuh ya, harus pokoknya. Mungkin itu yang menjadi ya komponen yang yang 85%-nya tadi ya. Jadi kekuatan yang memang tapi kan biasanya soft skill tuh nempel dari keluarga. Kalau saya perhatikan Bang Helmi kan memang secara karakter tuh udah nempel tuh soft skill, soal sopan santun, soal loyalitas, soal ya kalau itu saya dapatkan. Nah itu tadi saya bersyukur juga bahwa kondisi waktu saya kecil, waktu sekolah, kebetulan saya tidak di bawah pengawasan orang tua langsung, tapi dititipkan kepada pamanda saya yang notabene karena keterbatasan jarak tempat sekolah segala macam, sehingga saya harus berpisah sama orang tua dan harus tinggal dengan pamanda saya itu kalau nggak salah sekitar 6 tahun sampai 7 tahun. Responsibility, rasa bertanggung jawab tuh udah muncul sejak. Jadi di situ memang semuanya ditempa. Kebetulan paman saya itu guru, kepala sekolah, ketua RT, jadi semua komplit di situ. Kemasyarakatan juga saya dapat, kemudian cara berbisnis juga dapat. Ya kalau di rumah udah pastilah disiplin, mesti bantu-bantu di rumah segala macam. Ya itu yang ngebentuk ya. Kalau kata istri saya itu, papa ini dibentuk oleh nama pamanda saya itu, M. Yusuf. Dia yang ngebentuk saya bisa ya punya soft skill yang tadi. Jadi banyak sekali orang yang membantu Bang Helmi bisa sampai dalam posisi ini. Ya, benar. Menarik tadi soal adaptasi, adaptability. Kan agak beda nih memimpin tim sales di zaman Bang Helmi saat jadi salesman sama sekarang memimpin milenial itu kan saya dengar beda banget gitu. Gimana Bang kiat-kiatnya supaya tetap bisa punya tim yang solid gitu. Karena
anak-anak sekarang kan beda banget tuh secara karakter dengan anak-anak zaman Bang Helmi dididik dulu atau zaman saya. Ya itu tantangannya, sampai saya bilang saya nggak tahu juga nih ini makhluk dari planet mana yang datang kok tiba-tiba beda banget dengan waktu saya dulu gitu kan. Tapi ya itulah sebuah kenyataan yang memang harus dihadapin ya. Nah kalau menghadapi teman-teman milenial ini ya cukup challenging juga untuk mempelajari karakter mereka masing-masing. Tapi yang paling penting saya balik lagi ke 3 filosofi yang tadi, bahwa selama dia punya motivasinya ada, kita bisa temuin motivasinya dia apa. Harusnya sih ini orang mau kerja harusnya. Kemudian yang kedua, anak-anak sekarang ini mungkin bukannya malas ya, tapi ya tadi dia punya cara sendiri untuk melakukan apa yang dia mau. Kadang-kadang kita sulit memahami. Jadi anak-anak sekarang ya lebih kita kedepankan untuk dia bisa berkreasi. Mungkin tugas kita sebagai leader untuk memberikan jujur mereka sekarang ini butuh next itu bakal gimana sih. Nah, mungkin itu yang terberat buat saya sebagai leader yang notabene berada dari zaman yang berbeda. Ya, Bang Helmi masuk Gen X ya? Gen X. Nah, saya berjuang untuk bisa supaya next ini seperti apa? Ini dakwahnya ada yang Z. Jadi mungkin buat tips buat ngadepin teman-teman kita nih, tim kita yang milenial, sebisa mungkin kita nggak perlu lebih hebat, lebih cerdas daripada mereka, tapi minimal kita bisa mencoba memandang bisa jauh lebih panjang lah daripada mereka. Dengan apa yang terjadi saat ini, dengan pengalaman kita sebelumnya, kita ramulah, kita racik sehingga kita bisa. Sekarang kan banyak perubahan yang luar biasa soal digital marketing ya. Benar. Karena apa-apa sekarang online. Saya kemarin di Jakarta hampir 40 hari, hampir tiap hari paket datang tuh, hampir tiap jam malah. Anak-anak saya belanja semua online. Benar. Tapi nggak tahu kalau mobil apakah bisa online ke depan. Ya itu next bisa aja terjadi. Cuma minimal sekarang untuk menyapa customer, untuk berinteraksi sama customer itu udah jalan. Nah mungkin sebagai leader kita harus pertama ya kasihlah mereka ruang untuk menggunakan hal-hal yang memang menjadi domainnya mereka lah ya. Misalkan kayak gadget, kayak mereka lebih banyak ke medsos segala macem. Ya tapi itu juga nggak cukup. Kita juga harus punya lompatan yang jauh lebih panjang daripada mereka juga. Nah itu tantangannya buat kita sebagai leader yang dalam tanda kutip masih generasi sebelum Gen Y itu. Itu sih mungkin kalau tips saya Bang Adrian ya dalam menghadapi teman-teman milenial. Ya mungkin ya bisa dibilang juga begini ya, kan kalau Helmi kan generasinya masih agak deket-deketan dengan Gen Y. Gimana kalau yang generasi kolonial gitu kan? Nah itu ya mungkin hampir mirip lah ya. Lagi-lagi sih balik-balik kalau kita mau belajar, Jadi sekarang kita yang ngikutin perkembangan zaman, bukan kita ngotot dengan cara sukses kita dulu, nggak bisa lagi ya. Oke. Jadi pada posisi saya udah nggak bisa lagi memotivasi teman-teman yang milenial itu dengan saya dulu begini, itu udah nggak relevan lagi bagi mereka. Justru kalau saya bisa lakukan sesuatu yang bisa lebih daripada mereka, saya bisa ngomong, gua aja yang dalam tanda kutip dari generasi terbelakang bisa lakukan yang lebih baik daripada mereka. Oke. Bang Helmi ini kan direkam, penting ini. Ya. Saya mau iseng tapi serius, mau tanyain. Salesman lewat, supervisor lewat, sekarang di posisi kepala cabang. Apa lagi mimpi Bang Helmi ke depan? Ya, kalau bicara karir, ya tetaplah ada view karir ke depan. Karena umur juga masih muda ya. Dan yang paling penting, Asra itu tidak pernah menutup siapapun untuk bisa berkarir. Setuju. Itu yang membuat saya betah dan bisa terus all out di perusahaan ini, karena apapun yang saya lakukan, mau pagi, siang, sore, malam, saya nggak perlu orang lain tahu, atasan saya tahu, karena semua sudah ada mekanismenya yang membuat saya menuju ke titik yang mau saya tuju. Ini kepala cabang udah berapa tahun nih? Kepala cabang udah 3 tahun.
kan mau jadi direksi tinggal 2 level lagi nih. Jadi OM, Operation Manager, terus jadi Chief kan? Udah deket. Kita do the best aja Bang. Ya, walaupun tantangannya nggak gampang kan. Ya, doa saya sebagai senior gitu, sebagai teman, sebagai rekan, supaya Bang Helmy bisa lebih karirnya bisa lebih hebat, lebih tinggi, lebih top lah. Kita tunggu ya teman-teman. Mudah-mudahan kita doakan Bang Helmy bisa sampai direksi. Amin. Sebagai penutup saya mau, karena Bang Helmy ada sebagai ketua Astra Group Lampung. Ya. Nah ini berat ke depan ini. Jadi apa penyambung lidahnya Astra. Oke. Mungkin saya mau tanya, buat Bang Helmy Astra itu secara pribadi apa maknanya buat Bang Helmy selama kehidupan lebih kurang 17 tahun ya, di bawah Astra. Supaya ini penting, kenapa saya minta komentar Bang Helmy. Di luar sana orang tahu Astra hebat, masuknya nggak gampang kan. Kita di dalam juga nyaman banget, jarang sekali eksekutif Astra yang keluar. Ya kan. Nah, apa value apa yang yang Bang Helmy rasakan yang membuat Bang Helmy 17 tahun betah dan mungkin akan jadi direksi di Astra juga ya, insya Allah ya. Coba Bang Helmy untuk motivasi teman-teman di luar sana. Kalau bicara tentang Astra, saya waktu gabung di Auto 2000 waktu itu sekitar 3 bulan atau 4 bulan, saya ada pernah dipanggil sama salah satu pengusaha di Palembang. Diajak ketemu, kemudian saya ditawarin, udah kamu nggak usah lanjut di Astra, kamu gabung sama saya aja. Saya punya banyak outlet yang mau saya buka. Nanti kamu salah satu pegang di situ. Pokoknya kamu gabung sama saya, ikut saya deh. Saya bilang nggak mau. Kemudian istri saya tanya, kenapa kamu nggak mau? Saya melihat bahwa kalau saya gabung dengan dalam tanda kutip perorangan ya, yang notabene mungkin life cycle bisnisnya mungkin hanya sekian tahun, 5-10 tahun, untuk apa saya bilang. Bisa jadi saya dapat uang belum teruji lah ya, belum teruji. Teruji. Tapi kalau Asa menurut saya, mungkin sampai saya mati pun Asa mungkin masih tetap ada. Itu yang benar-benar strong point yang kenapa saya bilang Asa benar-benar jadi titik. Astra udah 75 tahun ya? Iya, 76. Nanti 77. Nah, di situ sudah kelihatan bahwa Asa bisa jadi rumah buat karyawannya, bukan hanya sekedar satu generasi ya. Mungkin kalau 70 tahun itu berarti udah main 2 dan 3 generasi mungkin kalau memang mau dihitung. Iya, bolak-balik ada yang pensiun. Jadi Asa rumah bagi banyak orang, kalau totalnya itu hampir 220.000 karyawan, ya 220.000 karyawan. Kalau saya mikir lagi 220.000 dikali dengan 4 jiwa setiap karyawan, berarti kurang lebih sekitar ada 1 jutaan. Hampir 1 juta. Ya. Hampir 1 juta orang. Belum lagi kalau yang dia masih punya orang tua, ditanggung sama si karyawan, punya adik segala macam, itu dia lebih banyak. Menurut saya itu bukan sesuatu hal yang kecil. Itu satu hal yang luar biasa. Ada 1 juta manusia yang hidupnya di bawah naungan Astra ya. Benar. Dan saya mikir yang kedua, kalau saya menggantungkan di Astra, mungkin tunggu semua perusahaan otomotif tutup nih. Mungkin Auto 2000 ataupun Asa baru yang terakhir tutup. Sesimpel itu aja tuh Bang. Ya. Jadi ngerasa aman, nyaman. Benar. Di bawah naungan Astra. Alhamdulillah. Mungkin itu Bang Helmy, terima kasih banyak atas sharingnya hari ini. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini, sharing Bang Helmy hari ini ada manfaatnya buat teman-teman kita yang mendengarkan rekaman ini. Insya Allah nanti kita akan buat rekaman yang lain. Acara ini terselenggara berkat Bang Helmy, berkat Astra Group, dan hari ini ada ACC ya? Ya. ACC sebagai sponsor dan Magna Cafe. Astra Group ada 13 perusahaan sekarang Bang Helmy ya. Sekalian kita kenalin Astra. Apa aja tuh Bang Helmy? Jadi kalau Astra di Lampung tuh ada kurang lebih 28 cabang. Ya, 28 cabang anak perusahaan. 28 kepala cabang. Ya, 28 kepala cabang. Di mana lini bisnis yang ada itu otomotif sudah ada di Lampung, kemudian Toyota, Daihatsu, Isuzu, United, Yudi Tractor ya, Yudi Tractor.
Kemudian untuk di roda 2-nya ada Honda Motor. Kemudian di financial tuh ada ACC, Astra Credit Company, ada Toyota Astra Finance, kemudian ada FIF Group untuk pembiayaan sepeda motor roda 2 ya. Federal International Finance ya. Kemudian ada juga insurans tuh ada asuransi Astra atau Garuda Auto. Kemudian untuk di alat berat dan jasa konstruksi itu ada United Tractor dan juga supportnya Traktor Nusantara. Kemudian juga ada lini bisnis Astra yang juga di bidang IT ada Astra Gravia, kemudian juga kemudian ada alat komputer segala macam itu ya. Ya, komputer segala macam itu Astra Gravia. Nah, kemudian ada rental juga. Rental untuk kendaraan roda 4 itu ada Trek PT Serasi Autoraya. Sebelumnya kita ada lembaga bank. Cuma lembaga bank kebetulan Asa udah jual sehingga itu tidak masuk dari lini bisnis Astra. Benar Astra. Benar. Oke. Cukup banyak. Nanti kita akan coba minta sharing teman-teman kepala cabang di Astra Group. Mudah-mudahan Bang Helmi berkenan nanti sehingga di episode berikutnya kita akan pindah nih ke leader yang lain. Ya, terima kasih sekali lagi Bang. Siap, terima kasih. Sukses buat Bang Andrian, kontennya luar biasa. Ini walaupun agak dadakan ya, tapi ya kita berjalan natural saja. Sekian dari kami, semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di episode Business Insight berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.